Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai aja ya. Untuk menghemat waktu. Ya, Pak. Judulnya analisis strategi pemasaran UMKM Nyonya Sambal dalam perspektif manajemen syariah. Strategi pemasaran. Ada apa dengan pemasarannya si Nyonya Sambal ini ya? Terlihat. Industri makanan merupakan sebuah usaha sangat prospek yang memiliki prospek kali ya di Indonesia. Hal ini diketahui karena makanan merupakan salah satu kebutuhan sehari pangan beradaan mikro kecil. Penuhi. Nah, ini industri makanan merupakan ini kan bicara industri makanan nih. Kalau bisa selesaikan dulu nih. Aduh, ini apa sih? Selesaikan dulu ini tentang industri makanan ya. Nih kan belum selesai tentang industri makanannya. Ya. Jangan langsung masuk ke aduh mengganggu banget ini ya iklan-iklan dari Internet Explorer ini. Nah ini kamu kan udah masuk ke UMKM langsung ya, kayaknya masih belum apa namanya, masih belum selesai ngebahas industri makanan. Ada bagusnya kamu memberikan sedikit penjelasan ya, sedikit penjelasan mengenai industri makanan ya, mengenai industri makanan. Nah, terus kalau bisa ada sedikit data ya, sedikit data, tambahkan sedikit data mengenai pertumbuhan industri makanan terutama di masa pandemi ini gitu ya. Terutama di masa pandemi ini. Ini Internet Explorer ganggu banget ya. Oke. Nah, industri makanan ini kan memiliki prospek ya kan. Nah, prospeknya ini coba dikasih lihat ya. Prospek itu berarti bagaimana tren kenaikannya ya. Tren kenaikan dari industri makanan. Nah, lalu setelah melihat prospek secara data ya. Nah, itu dilihat lagi industri makanan itu ternyata sebagian besar adalah berbentuk UMKM ya. Berbentuk UMKM. Nah, setelah itu baru kamu masuk ke keberadaan usaha UMKM ini. Ya. Baru masuk ke UMKM. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini kayaknya masih belum selesai bahas tentang industri makanan. Nah, coba dikasih data sedikit ya mengenai industri makanan ya, yaitu bagaimana perkembangan industri makanan ya. Lalu dari industri makanan itu berapa persen yang masuk kategori UMKM ya. Nah, setelah itu baru masuk kamu keberadaan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, itu baru ke situ ya. Nah, ini nggak nyambung Ya, kalau baik, Pak. dibilang ya. Kurang nyambung. Ya, ya. Usaha mikro kecil dan menengah, undang-undang tersebut bahwa produktif perorangan. Nah, kalau ini masuk ke bab 2 aja nih ya. Ini. Bantu bisa cuma mengambil juga menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan sebagaimana undang-undang yang telah bantu. Ini gimana ya? Gak usah pakai undang-undang segala deh kayaknya ya. Langsung aja nih. Usaha mikro kecil dan menengah ya. Ini dia jadi langsung apa namanya membantu mengatasi maraknya jumlah pengangguran ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah nyambung nggak sih dengan ini judul kamu ini nih ya. Latar belakang ini kamu ini kan pengen lihat strategi pemasaran ya.
Ada sangkut pautnya enggak sama pengangguran ya? Kayaknya nggak usah tuh ya. Karena yang dilihat sini gini, ada apa dengan pemasaran Nyonya Sambal ini ya? Nah, pemasaran apa namanya Nyonya Sambal ini, kenapa dia ada masalah apa ya? Jadi nggak usah lagi bawa-bawa jumlah pengangguran ya, kecuali kalau ada sangkut pautnya ya. Kecuali kalau ada sangkut pautnya. Perkembangan usaha tadi dengan meningkatnya akan para pesaing ya. Nah ini strategi pemasaran yang efektif salah satunya dengan melakukan berbagai alternatif pemasaran usaha untuk melakukan. Ini teoritis banget nih ya. Teoritis banget ya. Jadi kalau di latar belakang itu dia alasannya tuh real ya, real. Real itu maksudnya ada apa sih gitu loh ya. Si Nyonya Sambal ini kenapa nih pemasarannya nih ya. Nah, menurut nah, ini juga nih teoritis banget, ini bab 2 aja nih ya. Yang kayak gini-gini ya. Teori. Dalam melakukan kegiatan misalnya beberapa tujuan yang akan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Nah, ini nih yang kayak gini-gini memang harus dikoreksi ya. Saya juga kadang-kadang ketika baca beberapa skripsi dan skripsi lah ya terutama ya. Kalau jurnal masih mending lah. Tapi skripsi ini kadang-kadang nih kalau si dosen pembimbingnya tuh nggak jeli, ini kadang-kadang yang teori-teori itu masuk ke latar belakang. Padahal teori itu masuknya di bab 2 ya. Nah, di latar belakang itu alasan ya, alasan kenapa si Nyonya Sambal ini kenapa strategi pemasarannya ya. Manajemen syariah adalah teknik. Nah, ini juga ini bab 2 ini ya. Nah, di latar belakang ini, nah ini juga di bab 2 nih ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Zalzalah ini bab 2 ya. Bab 2 masuknya. Cara pemasaran. Nah, ini jangan apa ya kan dibilang ya. Berarti untuk mengetahui bagaimana cara strategi pemasaran. Nah, justru gimana ya? Kalau di latar belakang gini, jadi kamu melihat suatu fenomena ya, di latar belakang itu ada fenomena. Misalkan nih di masa pandemi ini ya, terutama di masa pandemi ini, si Nyonya Menir ini, Nyonya Menir, si Nyonya Sambal ini ya, Nyonya Sambal ini dia misalkan terjadi penurunan ya, misalkan nih penurunan ketika pemasarannya di masa pandemi. Nah terus atau meningkat ya, atau terjadi peningkatan. Nah jadi di situ tuh mainnya ya. Jadi melihat fenomena di lapangan. Nah barulah dilihat bagaimana strateginya ya. Jadi lihat fenomenanya dulu gitu ya. Nyonya Sambal merupakan usaha kecil menengah yang memproduksi sambal beraneka. Oke. Ini udah hasil wawancara dengan Ibu Syariah, ini udah jadi bab 4 nih ya. Nah, kayaknya latar belakangnya juga harus banyak yang dikoreksi ya. Pertama, di latar belakang itu data penjualan. Oke, nah ini data penjualan boleh nih ya. Data penjualan boleh. Tapi entar. Latar belakang ya, saya kasih poin-poinnya ya di latar belakang ya. Poin-poinnya ya. Poin di latar belakang. Ya. Satu ya, tadi kan tentang industri makanan ya. Yaitu perkembangan industri makanan ya. Terus yang kedua dari sebagian besar industri makanan yang ada, industri
makanan yang ada di mana nih, misalkan nih kamu mau melihatnya daerah mana nih? Analisis strategi masalah UMKM Nyonya Sambal tuh dia se-Indonesia atau se-Bogor Barat atau Bogor Barat bener ya? Atau se-Jawa Barat atau semana? Nah, ini harus dibatasi juga nih wilayahnya ya. Ada di mana ya? Nah, ada sebagian industri makanan ada di mana gitu ya. Nah, itu yang UMKM itu berapa persen? Berapa persen ya? Nah, itu 2 ya. Nah, terus udah gitu baru nih ya. UMKM. Nah, masuk ke Nyonya Sambal ya. Nyonya Sambal. Ya. Perkembangan pemasaran. Nah, ini tadi ada tuh yang tabel tadi tuh ya, pemasaran sambal ya. Nyonya Sambal. Beberapa tahun terakhir. Nah, itu wilayahnya tuh semana ya? Wilayah. Nah, semana. Baru deh nih ya, penutup ya. Penutup tadi itu ya. Nah, ini 3 poin di atas ini ya. Nah, ada bagusnya lagi gini. Industri makanan, perkembangan dari industri makannya ada di satu lagi sebenarnya nih. Ya. Dari sebagian penelitian yang ada teridentifikasi melalui kan Google penelitian Oke. Masalah UMKM ini berapa persen nih yang berapa banyak selama misalkan 5 tahun terakhir. Nah, ini pakai namanya publish or perish ya. Nah, baru nutupnya. Bagaimana strategi pemasaran yang terapkan? Ini kualitatif atau kuantitatif? Kuali ya ini ya. Soalnya ada manusia. Pak, bentar Pak, yang atasnya bisa ke atas dulu nggak Pak sebentar? Oh, yang mana nih? Yang 4 ya? Mau nanya yang nomor Nomor berapa? 4. Yang nomor 2. Ya. Nomor 2. Nah, jadi gini. Yang tadi saya bilang pertama, kamu batasi dulu wilayahnya si Nyonya Sambal ini. Itu wilayah penelitian kamu itu mau semana? Mau se-Bogor Barat? Mau se-Indonesia? Ya terserah sih, selama kamu bisa dapat datanya mah terserah ya. Nah, dari data itu misalkan se-Bogor Barat misalkan ya, atau se-Indonesia deh misalkan. Nah, itu kan UMKM itu kan ada misalkan taruhlah misalkan 100 gitu ya. 100 UMKM ya. Nah, ternyata UMKM yang bergerak di bidang makanan itu ternyata ya dari 100 ada UMKM itu ternyata misalkan 70% ya
Nah, 70% misalkan 70 UMKM itu dia bergerak di bidang makanan. Nah, itu menjadi penyebab kenapa memilih industri makanan gitu kan. Terus ada bagusnya lagi dari 70-nya itu yang bergerak di bidang makanan dan dia bergeraknya di bidang sambal ya. Yang di bidang sambal, misalkan ternyata dari 70 itu ternyata hampir separuhnya atau misalkan ini ya ini saya pakai asumsi aja. Nah, tapi nanti kamu yang cari ya. Misalkan ini ternyata hampir sebagian besarnya lagi itu ternyata dia bergerak di sambal gitu kan. Bukan apa namanya di yang lainnya. Nah, itu jadi gitu ya. Jadi dari latar belakang itu kita melihat apa sih yang menyebabkan kita memilih judul itu gitu loh. Karena tadi itu ya. Karena memang sangat apa ya, sangat banyak yang bergerak di situ gitu loh. Jadi penyebab ya. Jadi seperti itu ya. Nah, barulah masuk ke UMKM tadi ya. Nah, ini yang ini nih mana tadi ya? Yang ini gini-ginian nih. Ini mah nggak usah nih, bab 2 aja nih. Usaha mikro. Nah, terus juga ini mengenai pengangguran segala macam nggak usah lah ya, karena nggak ada sangkut pautnya sama strategi pemasaran. Kecuali kalau ada sangkut pautnya, misalkan memanfaatkan apa namanya, manfaatkan untuk pemasaran ya. Pengangguran ini dijadikan sebagai tenaga pemasaran. Nah itu baru ya, tapi ya itu harus berdasarkan pada data ya. Tuh. Nah, ini boleh nih nyonya sambal nih boleh ya. Ini pas akhir-akhirnya nih ya. Nah ini boleh nih. Cuman yang atas-atasnya ini nih. Ini bab 2 banget ini ya. Teknik segala macam. Saja nih ya. Tapi nanti kamu tambahin ya, ini tambahin ya. Tadi ya tambahin ya. Apa lagi? Ini juga nggak usah keberadaan semua. Nah ini terlalu teoritis banget ini ya. Keberadaan asalnya mampu diluas itu sumber penghasilan sendiri dengan harta penghasilan yang tidak menyeluruh kerjaan. Nggak usah ini ya. Ini nggak sangkut pautnya sama judul kamu nih ya. Prospek ya. Nah prospeknya kenapa tuh ya? Nah prospeknya gimana? Prospek itu data prospeknya itu gimana ya? Ini secara keseluruhan industri makanan ya, bukan hanya sambalnya ya. Prospek industri makanan. Bagaimana masa depan oleh makanya sambal?
Bagaimana kebijakan UMKM sama SWOT untuk mengetahui kebijakan strategi. Kebijakan UMKM, bagaimana strategi pemasaran dan kebijakan analisis SWOT ya. Bagaimana strategi pemasaran yang telah sampel bagaimana kebijakan UMKM? Ini kayaknya agak-agak buyar ya antara strategi pemasaran dan juga SWOT ya. Berarti kamu 2 kali pengujian ini ya. Pertama kamu menguji strategi pemasaran, teori strategi pemasaran, atau lebih ininya apa marketing mix aja kali ya. Bagaimana itu? Nah, tambah lagi SWOT nih. Belum lagi tambah lagi nanti manajemen syariah. Wah, ini ada 3 berarti kamu nih. Ya. Pertama kamu menganalisa secara teori strategi pemasaran. Terus yang kedua, kalau lihat dari sini lagi, kamu menganalisa secara SWOT. Terus yang satu lagi, bagaimana dalam perspektif manajemen syariahnya? Nah, ada 3 nih kamu nih sebenarnya nih, ya. Gimana nih? 3 nih beneran nih. Ya. Ini SWOT ini dapat dari mana nih kamu? Untuk katanya kalau menguji strategi pemasaran itu pakai analisis SWOT, Pak. Tuh. Dari metodenya. Mendingan jangan gini deh. Daripada gini, mendingan gini. Analisis implementasi. Ya. Terserah kamu sih. Kalau misalkan memakai ini, ya. Berarti kamu ada 3 gini ya, ntar ya. Pertama tentang teori strategi pemasaran. Ya. Secara teori strategi pemasaran, itu si Nyonya Sambal itu pakai apa? Terus yang kedua, ini analisis SWOT-nya. Yang ketiga, secara manajemen syariah. 3 loh jadinya. Kritis. Strategi. Mungkin pemasaran. Oke, ini udah bagus nih. Yang sebelah sana kali kan, sebelah kanan. Keadaan pemasok bab 2 ini ya. Nah, coba saya lihat. Bang, yang sebelah sini kali Bang nih. Ini berarti apa ya? Nah, ini dalam strategi pemasarannya mau pakai apa nih? Mau pakai marketing mix atau mau pakai yang STP itu? Dua-duanya, Pak. Kalau STP kan bagian dari
eksternal ya Pak, eksternal perusahaan. Kalau yang marketing mix-nya dari internalnya, dari produknya, bagian harganya, tempat gitu kan. Teori manajemen syariah. SWOT-nya nggak dibahas di sini. SWOT-nya bahas di sini, ada di bagian paling bawah Pak. Pak, untuk manajemen syariahnya benar gak ini? Teorinya Teori-teorinya. siapa nih? Ya, ini kamu pakai Berbagai sumber. gimana bahasa Arab? Ya kalau memang udah ada sumbernya mah ya benar. Biar bentuk bahasa dari dan oh. Ini SWOT ya. Nah, SWOT-nya ini bukan gede, tapi masih. Jadi gini. Oh, Pak. Iya, sama nih kayak gini nih. Nah. Oke nih secara teori sebenarnya udah benar, cuman secara sunahnya gini ya nanti ya. Di bab 2 Pak, untuk ini nih, kerangka teori benar gak? Kerangka pemikirannya. Oh, ini juga harus ada sumber peneliti gitu nih. Di bab 2 itu ada 3 bagian ya. Itu pertama kajian pustaka. Yang kedua itu adalah penelitian terdahulu ya. Yang ketiga itu adalah kerangka pemikiran. Nah, tadi tuh yang teori-teori semuanya ya, dari strategi sampai SWOT itu masuk ke A. Jadi nggak ada istilah tadi ada D itu SWOT itu salah ya. Dia jadi ngesup di dalam di sini ya, ngesup di dalam A ya. Nah, ini jadi di bab 2 itu cuma 3 ini aja nih ya. Kajian pustaka, penelitian terdahulu sama kerangka pemikiran ya. Kalau yang SWOT berarti masuk ke bab 3, Pak. Masuk ke kajian pustaka. Nah, di bab 3 itu jadi gini, bab 3 itu jadi dia jelaskan apa ya? Secara ininya aja sih, bukan secara teoritis ya. Nah, di bab 2 itu jadi dia ada SWOT, tapi dia baru secara teoritis aja gitu ya. Secara teoritis. Di bab 3 itu jadi dia membahas bagaimana operasionalisasi konsep SWOT itu dalam meneliti strategi pemasaran ya. Jadi operasionalisasi konsepnya itu di bab 3 ya. Nah, di bab 2 itu memang benar ada SWOT juga, tapi dia secara teorinya aja. Teori SWOT ya. Nah, ini kan. Nah, ini bukan E ya. Tadi yang saya bilang berarti ini apa? Tadi ini hasil penelitian dahulu itu B ya. Ini B ya, harusnya B. Nah, jadi ini SWOT ini tadi masuknya ke kerangka pemikiran. Nah, ini udah benar ya. Ini udah benar, dia hanya teori saja di sini. Nanti di bab 3-nya itu, SWOT-nya itu dia menjelaskan operasionalisasi konsepnya. Misalkan apa? Nah, nanti SWOT-nya itu meneliti bagaimana yang marketing mix tadi sama yang STP tadi itu ya. Masuk juga di sini SWOT, tapi dia secara operasionalisasi konsep ya.
bukan teori lagi ya, tapi operasionalisasi konsep di bab 3. Oke. Berarti mereka ada benar. Nah, ini ditambahin nih, maka analisis lingkungan internal. Nah, misalkan internalnya apa tadi? Marketing mix ya. Marketing mixnya kayak gimana ya? Marketing mix sinyonya sambal itu. SO-nya bagaimana ya? Terus ancamannya bagaimana ya? Nah, jadi dijabarkan lagi ya di sini ya. Di teknik analisis data ini dijabarkan lagi. Kalau ini masih terlalu teoritis ini, ya. Coba dijabarkan lagi. Untuk yang bab 3-nya, ya. Jabarkan lagi teori SWOT dalam analisis strategi pemasaran. Nah, ini ya. Nah, ini untuk skripsi kamu. Coba kita lihat bagaimana wawancaranya ya. Wawancaranya sih sebenarnya tinggal lihat teori dari marketing mix ya sama STP tadi ya. Ini Pak, pertanyaan. berarti ini masih memperbaiki dari bab 1 sampai Iya, bab 1 3. bab 3 diperbaiki lagi ya. Terus saya kirimin lagi deh yang tadi saya coret-coret ya. Nah, untuk pertanyaan Pak, yang bab 2 ah, masih perbaikan lagi, Pak. Yang bab 2. perbaikan tadi, jadi bab 2 itu kamu pertama salah dalam menyusun Oh iya ya, yang subbabnya itunya ya. itu ya. Subbab itu cuma ada 3 ya. Jadi kajian Oh iya. pertanyaan, penelitian terdahulu, yang C-nya itu kerangka pemikiran ya. Nah itu, jadi yang tadi itu si SWOT itu masuk ke kajian pustaka ya. Tapi dia secara teoritis aja. Nah nanti SWOT itu ada lagi di bab 3, tapi secara operasionalisasi konsep ya. Kalau kuantitatif kan operasionalisasi konsep itu misalkan gini, X1 itu misalkan dia X itu variabel terikat ya, terikat. Misalkan ada X1, ada X2, X3 gitu. Nah, X1 ini apa? Dia variabel terikat yang akan mempengaruhi gitu ya. Nah, nanti kalau kualitatif ini kan dia SWOT kan. Dijelaskan tuh. Misalkan nih ya marketing mix itu tadi kan secara internal, berarti dia strength dan weakness ya. Nah, dijelaskan deh ya itu secara SWOT-nya kayak gimana ya. Yang berapa tuh tadi bab 3 ya. Konsep ya. Lalu lampiran daftar pertanyaan. Bagaimana sejarah berdiri UMKM, minyak sambal, apa visi? Oke. Nah ini pertanyaannya dari mana nih? Ada teorinya nggak? Teori Kalau sama ada teorinya sih nggak masalah ya. Kalau memang ada teorinya nggak masalah ya. Jadi kita harus berdasarkan pada teori juga pertanyaan-pertanyaan itu. Oh iya. Kalau pertanyaannya sih saya anggap nggak ada masalah lah ya.
karena udah ada teorinya kan. Palingan yang bab 1 sampai bab 3 aja dibenahin. Oh iya, Pak. Iya. Ya, palingan itu aja dulu ya. Berarti Pak, ini belum bisa lanjut ke bab 4 ya? Bedahin dulu, nanti kalau memang mau sembari dijalankan dilanjut, tapi nanti bab 1 bab 3-nya juga kasih lihat lagi ke saya ya. Kalau Oh mau iya, dilanjut, oke. ya lanjut aja ya. Oh iya. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.